Lorong rumah sakit ini berbau antiseptik dan keputusasaan. Aku memeluk Bima erat-erat di dekapanku. Tubuh mungilnya yang berusia 4 tahun bergetar, dan aku bisa mendengar napasnya yang berbunyi, suara, nik-nik, pelan yang selalu berhasil meremas jantungku. Asmanya kambuh lagi, lebih buruk dari biasanya. Sabar ya, sayang, bisikku, mengusap punggungnya yang basah oleh keringat. Kami baru saja selesai dari ruang nebulizer dan sedang menunggu lift untuk turun ke apotek. Aku lelah. Lelah fisik, lelah batin. Di ujung lorong, dekat belokan menuju sayap kebidanan, pintu sebuah ruang praktik terbuka. Sosok yang kukenal melangkah keluar. Itu Maya. Sepupuku. Dia tidak melihatku. Tangannya memegang selembar kertas, mungkin resep, dan dia tampak menunduk. Tapi kemudian dia mengangkat kepalanya, matanya bertemu denganku dari jarak 20 meter. Reaksinya aneh. Dia membeku. Aku tersenyum kecil, bersiap menyapanya. Mungkin dia menjenguk seseorang. Tapi senyumku luntur saat melihat ekspresinya. Mata Maya membelalak ngeri. Bukan sekadar kaget, tapi panik. Bibirnya terbuka sedikit, dan warna wajahnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan pucat pasi yang mengerikan. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia mundur selangkah, hampir tersandung kakinya sendiri, matanya tak lepas dariku dan Bima. Aku mengerutkan kening. Kebingungan menjalari rasa lelahku. Kenapa dia setakut itu? Kami memang jarang bertemu beberapa bulan ini. Sejak suamiku, Mas Doni, menghilang, Maya seolah menjauh. Tapi reaksi ini berlebihan. Maya, panggilku pelan, meski aku ragu dia bisa mendengarku dari jarak ini. Dia terlihat kebingungan, melirik ke belakang, ke pintu ruang periksa yang masih terbuka, lalu kembali padaku. Dia seperti tikus yang terpojok. Dan kemudian, aku tahu alasannya. Sosok kedua muncul dari ruang periksa kehamilan itu. Sosok pria yang sangat kukenal, yang memenuhi mimpi burukku selama berbulan-bulan ini. Mas Doni. Suamiku. Waktu berhenti. Suara, ngik-ngik, napas Bima di telingaku berubah menjadi deru yang memekakkan. Mas Doni tidak melihatku. Dia memegang beberapa lembar kertas resep di tangannya. Dia menoleh ke arah Maya, yang masih membeku ketakutan, dan tersenyum lembut. Senyuman yang dulu selalu dia berikan padaku saat aku lelah mengurus Bima. Ini resepnya sudah, sayang, katanya. Tinggal kita ambil vitamin kandungannya di apotek bawah. Sayang, kandungan? Duniaku runtuh berkeping-keping. Mas Doni, yang menghilang 6 bulan lalu. Mas Doni, yang meninggalkan surat berisi cacian bahwa dia muak dengan Bima yang sakit-sakitan. Mas Doni, yang bilang dia bosan denganku yang tak pernah dandan dan malu membawaku pergi. Dia ada di sini, di rumah sakit yang sama denganku. Keluar dari ruang dokter kandungan bersama sepupuku sendiri. Mas, suaraku keluar lebih seperti desisan kering. Panggilan itu akhirnya membuatnya menoleh. Jika wajah Maya pucat karena panik, wajah Mas Doni memerah karena amarah yang tiba-tiba. Dia tidak terlihat bersalah. Dia terlihat terganggu. Seolah aku adalah hama yang merusak hari bahagianya. Ranti, bentaknya, seolah tak percaya aku berani berada di sana. Maya akhirnya bergerak. Dia mencengkeram lengan Mas Doni, matanya masih menatapku penuh teror. Mas, ayo pergi, Mas. Cicitnya. Pergi? Aku melangkah maju. Bima mulai merengek dalam gendonganku, merasakan ketegangan di tubuhku. Setelah semua ini, kamu mau pergi kemana, Doni? Bukan urusanmu, sentak Mas Doni. Bukan urusanku. Air mata panas mulai membakar mataku, tapi aku menahannya. Anakmu sedang sakit. Asmanya kambuh. Dan kamu di sini, dengan dia? Aku menunjuk Maya dengan daguku. Rasa bingungku menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Semua kepingan Puzzle akhirnya menyatu. Hilangnya Mas Doni. Alasan pekerjaan, susah, yang membuat gajinya tak pernah sampai utuh padaku. Sikap Maya yang tiba-tiba menghindar setelah aku curhat padanya, padahal dialah tempatku menangis. Jadi ini, kataku, suaraku bergetar. Ini alasanmu menyuruhku sabar, Maya? Ini alasanmu menjauh? Kamu sembunyikan suamiku? Kamu tidur dengannya?
Maya memekik pelan dan bersembunyi di belakang Mas Doni. Jaga mulutmu, Ranti, teriak Mas Doni. Mulutku? Aku tertawa, suara tawa yang terdengar gila bahkan di telingaku sendiri. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Kamu tinggalkan anakmu saat dia sakit. Dan kamu? Aku menatap tajam Maya. Kamu tusuk aku dari belakang, dasar pelakor tidak tahu malu. Tengana. Aku maju selangkah lagi, tak peduli pada tatapan orang-orang di lorong. Kemarahanku memuncak. Aku ingin menjambak rambutnya, mencakarnya, membuatnya merasakan sepersekian dari rasa sakit yang kurasakan. Kamu? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Begitu keras hingga kepalaku terlempar ke samping. Bima menjerit kaget dalam pelukanku, tangisnya pecah seketika. Mas Doni berdiri di depanku, tangannya masih terangkat, matanya menyala-nyala. Dia menamparku. Di depan anak kami yang sedang sakit, di depan selingkuhannya. Rasa perih di pipiku tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatiku. Disitulah semuanya berakhir. Harapan kecil yang masih kusimpan di sudut hatiku, harapan bahwa Mas Doni akan sadar bahwa dia akan kembali demi Bima, mati seketika. Lenyap. Aku menatapnya, dingin. Pria di depanku bukan lagi suamiku. Dia monster. Dan wanita yang bersembunyi di belakangnya adalah iblis. Aku memeluk Bima erat, menenangkan tangisnya sambil menatap lurus ke mata Mas Doni. Kamu akan menyesali ini, desisku pelan. Saat itu, di lorong rumah sakit yang bau obat, harapanku memang telah berhenti. Tapi sesuatu yang lain telah lahir. Sebuah tekad, aku akan menghancurkan mereka. Aku akan mengambil kembali semua yang telah mereka rebut dariku. Tepat di hari bahagia mereka, aku akan memastikan mereka merasakan kehancuran yang kurasakan hari ini. Perjalanan pulang di dalam taksi terasa sunyi mencekam. Satu-satunya suara adalah napas Bima yang mulai teratur setelah mendapat pengobatan dan isak tangis tertahan yang lolos dari bibirku. Pipiku masih terasa panas, bukan hanya karena tamparan Doni, tapi karena rasa malu dan amarah yang membakarnya dari dalam. Bima, dalam pelukanku, membuka matanya yang sayu. Ibu, kenapa ayah pukul ibu? Tanyanya dengan suara serak. Jantungku seperti diremas. Aku memalingkan wajah, pura-pura melihat keluar jendela agar dia tidak melihat air mataku yang kembali menggenang. Ayah? Ayah lagi marah, sayang. Bukan salah ibu, bukan salah Bima. Ayah jahat, gumamnya pelan sebelum kembali menyandarkan kepalanya di dadaku dan tertidur. Iya, sayang, bisikku. Ayah jahat. Kami tiba di rumah kontrakan sempit kami. Udara di dalamnya terasa pengap dan dingin. Aku membaringkan Bima di kasur kami satu-satunya, menyelimutinya, dan duduk di tepi ranjang. Keheningan rumah ini menusuk telingaku. Disinilah, 6 bulan lalu, duniaku mulai hancur. Pandanganku jatuh pada laci meja rias yang sedikit terbuka. Aku menariknya. Di bawah tumpukan kain dan surat-surat tagihan, ada amplop lusuh yang kusimpan. Surat yang ditinggalkan Doni. Dengan tangan gemetar, aku membukanya lagi. Aku sudah hafal isinya di luar kepala, tapi melihatnya hari ini, setelah bertemu dengannya, setiap kata terasa seperti sayatan pisau baru. Ranti, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi. Aku pergi. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup denganmu dan Bima. Aku bosan dengan penderitaan ini. Setiap hari aku pulang kerja, yang kudengar hanya tangisan anakmu. Setiap malam aku ingin istirahat, yang kulihat hanya wajahmu yang kuyu dan bau minyak kayu putih. Kamu tidak pernah lagi berdandan untukku. Kamu tidak pernah lagi memperhatikanku. Kamu hanya sibuk mengurus anak yang sakit-sakitan itu. Aku bosan. Aku malu punya istri sepertimu yang tidak bisa diajak pergi dengan penampilan menarik. Aku malu punya anak yang terus-menerus jadi beban. Aku tidak menginginkan kalian lagi dalam hidupku. Jangan cari aku. Aku sudah memulai hidup baru. Dulu, saat pertama kali membacanya, aku menangis meraung-raung. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai wanita. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kini, aku membaca surat itu dengan kebencian yang dingin. Bosan? Malu? Dia bosan mendengar tangisan anaknya yang kesakitan? Dia malu padaku yang kelelahan merawat darah dagingnya sendiri? Setelah membaca surat itu 6 bulan lalu,
Dalam keadaan panik, orang pertama yang kuhubungi adalah Maya. Ingatan itu muncul begitu jelas. Aku berlari ke rumah kosnya, yang tak jauh dari kontrakanku, sambil menangis terseduh-seduh. Aku dobrak pintunya, tak peduli dia sedang apa. Maya, tolong aku, Mei, seruku saat itu. Dia tampak kaget melihatku. Kenapa, Rin? Ada apa dengan Bima? Mas Doni pergi. Aku menyodorkan surat itu padanya. Aku masih ingat ekspresinya. Dia membaca surat itu. Wajahnya datar. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada simpati yang tulus. Hanya ada ketenangan yang aneh. Bagaimana bisa dia tinggalkan aku, Mei? Rintihku, meremas tangannya. Bagaimana bisa dia bilang Bima beban? Dia anak kandungnya. Aku harus bagaimana? Bima butuh biaya berobat. Aku curahkan semua isi hatiku padanya. Tentang Doni yang sering mengeluh pekerjaan sedang susah, membuat gajinya selalu terpotong dan tak pernah cukup untuk kebutuhan kami. Tentang kecurigaanku, yang segera kutepis karena percaya padanya. Dan apa yang dia katakan saat itu? Dia menepuk bahuku pelan. Sabar ya, Rin. Laki-laki memang begitu. Mungkin dia lagi kalut. Nanti juga dia kembali. Hanya itu. Sabar. Setelah itu, dia perlahan menjauh. Setiap kali aku telepon untuk sekadar curhat atau meminjam uang untuk obat Bima, dia selalu beralasan. Maaf, Rin, lagi sibuk. Maaf, aku lagi di luar kota. Maaf, aku juga lagi nggak punya uang. Padahal saat itu, akulah yang paling membutuhkannya. Dia sepupuku, sahabatku. Sekarang aku tahu. Saat aku menangis di depannya, dia sudah tidur dengan suamiku. Saat aku mengeluh kekurangan uang untuk obat Bima, dia sedang menikmati gaji suamiku yang dialihkan ke rekeningnya. Alasan, pekerjaan susah, yang Doni katakan padaku adalah kebohongan untuk menutupi pengirimannya pada Maya. Saat dia menyuruhku, sabar, dia sedang menertawaiku dalam hati. Ternyata, desisku di ruangan yang sepi itu, dia bukan hanya diam-diam bersamanya. Dia yang melarang suamiku menemui anaknya. Dia yang merencanakan semua ini. Rasa sakit di pipiku sudah hilang, berganti dengan panas yang menjalar di dadaku. Pria yang kutangisi selama 6 bulan ini ternyata sedang bersenang-senang menghamili sepupuku sendiri. Aku meremas surat di tanganku hingga hancur. Cukup, air mataku sudah kering. Rasa sakitku sudah berubah menjadi baja. Mereka terlihat sangat bahagia di rumah sakit tadi. Bahagia di atas penderitaan aku dan anakku. Bahagia dengan uang warisanku yang mereka gunakan. Aku teringat sesuatu. Cincin di jari Maya. Aku tidak begitu jelas melihatnya tadi, tapi kilasan ingatanku menangkap sesuatu yang familiar. Aku bergegas ke kotak perhiasanku satu-satunya. Kosong. Tentu saja. Hanya ada satu cincin yang kuingat. Cincin nikahku. Itu bukan cincin biasa. Itu cincin peninggalan ibuku. Dan aku ingat, beberapa minggu sebelum Doni pergi, cincin itu hilang. Aku menanyakannya, dan dia bilang mungkin terselip, dia akan bantu cari. Pembohong. Pasti dia yang mengambilnya. Dan kini, cincin ibuku melingkar di jari seorang pelakor. Darahku mendidih. Kalian ambil suamiku, gumamku. Kalian ambil uangku. Kalian ambil kehormatanku. Kalian bahkan mengambil satu-satunya peninggalan ibuku. Aku menoleh ke arah Bima yang tertidur pulas. Napasnya kini tenang. Wajahnya damai. Dialah satu-satunya alasanku bertahan hidup. Dan kini, dialah satu-satunya alasanku untuk balas dendam. Mereka akan terlihat sangat bahagia, sayang, bisikku pada Bima yang tertidur. Mereka akan merayakan kelahiran anak haram itu besar-besaran. Aku tersenyum. Senyuman yang terasa asing di wajahku. Dingin dan penuh perhitungan. Dan di hari syukuran itu, ibu akan datang. Ibu akan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Dan ibu akan pastikan mereka membayar setiap air mata yang kamu keluarkan. Harapanku pada Doni sudah mati di lorong rumah sakit tadi. Tapi tekadku untuk menghancurkan mereka baru saja dimulai. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka yang beku. Pipiku yang ditampar Doni sudah lama sembuh, tapi lukanya telah berpindah ke dalam,
mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Aku harus bertahan hidup. Untuk Bima, aku mulai mengambil pekerjaan apa saja. Menjadi buruh cuci gosok di komplek perumahan, menitipkan kue-kue basah di warung tetangga sebelum subuh. Setiap koin yang kudapat, kumasukkan ke dalam kaleng biskuit bekas. 1 untuk obat Bima, 1 untuk biaya hidup, dan 1 lagi, kusisihkan dalam amplop terpisah. Amplop untuk hari perhitungan. Aku tidak lagi menangis. Kemarahan telah membakar habis semua air mataku. Yang tersisa hanyalah fokus. Aku bekerja seperti mesin, pikiranku terus berputar, menyusun rencana. Aku harus tahu kapan mereka akan mengadakan perayaan. Anak haram itu, cepat atau lambat, akan lahir. Dan orang seperti Doni, yang gila hormat dan pengakuan, pasti akan membuat pesta besar. Pencarianku tidak mudah. Keluargaku sendiri terpecah. Sebagian besar memihak Maya, menelan bulat-bulat ceritanya bahwa akulah istri yang tidak becus yang ditinggal suami. Mereka berbisik di belakangku, mengatakan aku pembawa sial karena memiliki anak yang sakit-sakitan. Hanya Bude Lastri, kakak dari ibuku, yang masih mau bicara padaku. Tapi dia juga tidak tahu banyak. Yang tante dengar, Doni beli rumah baru untuk Maya, katanya suatu hari lewat telepon, suaranya pelan takut terdengar orang. Dia juga keluar dari pekerjaan lamanya. Katanya sekarang jadi pengusaha. Pengusaha? Aku tertawa sinis sambil mengaduk adonan kue. Pengusaha apa? Menjual warisan istri pertamanya. Sabar, Rin. Aku sudah selesai dengan sabar, Bude. Aku cuma butuh info. Apa saja? Informasi itu datang dari sumber yang tak terduga. Rumah mertuaku. Aku sudah bersumpah tidak akan menginjakkan kaki ke sana lagi. Mereka tidak pernah sekalipun menjenguk Bima sejak Doni pergi. Tapi aku butuh kepastian. Dengan menguatkan hati, aku membawa Bima ke sana. Bukan untuk mengemis, tapi untuk memancing. Ibu mertuaku membuka pintu. Wajahnya yang dulu ramah padaku, kini mengeras seperti batu. Mau apa kamu ke sini? Ketusnya. Bu, aku cuma mau tanya baik-baik. Mas Doni ada? Aku butuh uang untuk obat Bima, kataku, memainkan peranku sebagai istri yang teraniaya. Sudah tidak ada. Pergi kamu, usirnya. Doni sudah punya kehidupan baru. Dia bahagia. Jangan kamu ganggu lagi. Kamu itu cuma beban. Beban? Aku menatapnya tajam. Aku yang menemaninya dari nol, Bu. Aku yang... Halah, potongnya. Memang kamu itu tidak becus. Lihat si Maya, baru sebentar menikah sudah bisa bikin Doni sukses. Sebentar lagi dia kasih kami cucu yang sehat. Tidak sakit-sakitan seperti? Matanya melirik Bima yang bersembunyi di balik kakiku. Napasku tercekat. Sebentar lagi. Dia sadar telah salah bicara. Sudahlah, pergi. Kami sedang sibuk. Kami mau siap-siap menyambut cucu baru kami. Jangan bikin malu di sini. Pintu dibanting di depan wajahku. Tapi aku tidak peduli. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Sebentar lagi. Itu artinya, Maya akan segera melahirkan. Aku pulang dengan langkah ringan. Minggu-minggu berikutnya, aku mengalihkan fokusku. Aku tidak lagi mencari tahu soal Maya. Aku mencari tahu soal asetku. Aku membongkar lemari lama. Di sanalah, di dalam map plastik kusam, aku menemukannya. Akta jual beli tanah warisan orang tuaku. Tanah itu terjual 3 bulan sebelum Doni menghilang. Dan di bawahnya, ada buku tabungan lama atas namaku. Aku ingat sekarang. Doni memintaku membuka rekening itu, katanya untuk menampung uang penjualan tanah, agar aman dan tidak tercampur dengan uang harian. Aku tersenyum getir. Keesokan harinya, aku pergi ke bank. Jantungku berdebar saat mencetak buku tabungan itu. Seperti dugaanku. Uang masuk, 300 juta rupiah. Dan setelah itu penarikan. Transfer. Bukan dalam jumlah kecil. Transfer 50 juta rupiah. Keterangan, DP mobil baru. Transfer 150 juta rupiah. Keterangan, DP rumah. Lalu penarikan tunai kecil-kecil, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, berulang kali, sampai rekening itu hampir kosong.
Semua dilakukan oleh Doni. Dia memalsukan tanda tanganku. Dia mengambil semuanya. Uang itu, uang mahar pernikahannya dengan Maya, uang rumah baru mereka, uang untuk membiayai kelahiran anak haramnya, itu semua uangku. Uang peninggalan orang tuaku. Kugenggam lembaran rekening koran itu erat-erat. Ini adalah peluruku. Penantianku berakhir 2 minggu kemudian. Sebuah undangan digital masuk ke ponsel Bude Lastri, yang segera dia teruskan padaku. Tasyakuran akikah pemberian nama putra pertama kami Doni Anggara Omaya Lestari. Di sana tertera hari, tanggal, dan lokasi, sebuah gedung serbaguna mewah di pusat kota. Hari Minggu. 3 hari lagi. Aku menatap foto di undangan itu. Doni, gemuk dan berkilau, memeluk Maya yang tersenyum pongah sambil menggendong bayi yang dibedong. Mereka terlihat sangat bahagia. Selamat berpesta, Mas Doni, bisikku pada layar ponsel. Aku membuka amplop bertuliskan, hari perhitungan. Uang di dalamnya tidak banyak, hanya cukup untuk satu hal. Aku pergi ke salon murahan di ujung gang. Potong pendek, Mbak, kataku pada kapster. Dan warnai. Merah menyala. Aku mungkin tidak punya gaun pesta. Tapi saat aku datang ke pesta mereka, aku pastikan semua mata akan tertuju padaku. Api dalam sekam ini siap membakar. Gedung serbaguna itu berkilauan. Dekorasi bunga-bunga pastel dan kain tile menjuntai mewah, kontras dengan bauket murah di rumah kontrakanku. Musik gambus yang lembut mengalun, diselingi tawa renyah para tamu undangan yang berpakaian necis. Ini bukan sekadar tasyakuran. Ini adalah pameran kemenangan. Aku berdiri di ambang pintu, menggandeng erat tangan Bima. Rambut merah menyalaku, yang kupotong pendek model bob, terasa asing di kepalaku. Aku tidak memakai gaun. Aku hanya memakai kemeja putih bersih terbaikku dan celana bahan hitam. Di tanganku, bukan amplop hadiah, melainkan sebuah tas jinjing sederhana yang berisi map plastik berisi bukti-bukti kehancuran mereka. Bima menatap keramaian dengan gugup. Ibu, ini pesta siapa? Ramai sekali. Pesta ayah, sayang, jawabku tenang. Ayo, kita beri selamat. Aku melangkah masuk. Butuh beberapa detik sampai orang-orang menyadari kehadiranku. Awalnya hanya 1-2 tamu yang menoleh, mungkin terganggu oleh sosok berbaju sederhana dan berambut api yang kontras dengan nuansa pesta. Lalu, musik berhenti. Seseorang di meja penerima tamu, mungkin kerabat Maya, menjatuhkan pulpennya. Suara denting kecil itu terdengar seperti lonceng gereja di tengah keheningan yang tiba-tiba. Semua mata tertuju padaku. Di atas pelaminan mini yang didekorasi mewah, aku melihat mereka. Doni, mengenakan baju koko sutra berwarna senada dengan gaun muslimah anggun yang dipakai Maya. Mereka sedang tertawa, menggendong bayi mungil yang terbungkus bedong mahal. Di samping mereka, duduk dengan bangga, ibu mertuaku. Tawa mereka mati di tenggorokan. Wajah Maya, yang tadi bersemu bahagia, kembali menjadi pucat pasi seperti yang kulihat di rumah sakit. Tangannya yang menggendong bayi gemetar. Doni menatapku. Rahangnya mengeras. Amarah murni berkilat di matanya. Ranti. Ibu mertuaku yang pertama bersuara, suaranya melengking. Mau apa kamu kesini, hah? Bikin malu. Aku tersenyum. Aku berjalan pelan, langkah demi langkah, lurus ke arah pelaminan. Bimaku pegang erat. Setiap langkahku terasa mantap. Para tamu mulai berbisik. Itu siapa? Mantan istrinya, ya? Loh, bukannya dia pergi. Mau apa? Ulangku saat aku tiba di depan panggung kecil itu, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Tentu saja aku mau memberi selamat, Mas Doni. Aku kan masih istri sah MU. Gedung itu berdengung. Jaga mulutmu, bentak Doni. Dia menyerahkan bayinya pada Maya, yang tampak seperti akan pingsan. Pergi, pergi dari sini. Pergi? Aku tertawa kecil. Jangan buru-buru. Aku datang jauh-jauh. Bima juga kangen sama ayahnya. Aku mendorong Bima sedikit ke depan. Lihat, nak. Itu ayah. Ayah yang bilang malu punya anak sakit-sakitan seperti kamu. Bima menatap Doni dengan mata takut. Doni membuang muka. Cacian para tamu mulai terdengar. Ya Tuhan, anaknya sendiri.
Cukup, teriak Doni. Dia menuruni panggung, hendak mencengkeram lenganku. Aku mundur selangkah, mengangkat tanganku. Jangan sentuh aku, Doni. Nanti beda lagi urusannya. Aku menatap lurus ke arah Maya, yang bersembunyi di balik ibu mertuaku. Pestanya bagus, Maya. Kamu terlihat subur. Lalu aku menunjuk tangannya. Tangan yang tidak menggendong bayi. Cincinmu juga cantik, kataku. Tapi sepertinya aku kenal cincin itu. Semua mata mengikuti arah telunjukku. Maya refleks menyembunyikan tangannya. Lepaskan, kataku dingin. Apa, cicitnya? Lepaskan cincin itu. Suaraku meninggi. Itu cincin nikahku. Peninggalan almarhumah ibuku. Kamu boleh ambil suamiku, tapi kamu tidak berhak memakai harta ibuku, pelakor. Teriakan, pelakor, itu menggema. Maya menangis histeris. Bayi di pelukannya ikut menangis. Ranti, kurang ajar kamu. Doni maju, hendak menamparku lagi. Kali ini aku siap. Aku tidak menghindar. Aku justru memejamkan mata, siap menerima. Silakan, tampar aku lagi. Seperti yang kamu lakukan di rumah sakit. Biar semua tamu ini lihat betapa pengecutnya kamu. Memukuli istri di depan anak, demi membela selingkuhanmu. Doni membeku. Tangannya berhenti di udara. Para tamu terkesiap. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam. Kalian semua, kataku, kini beralih pada para tamu. Kalian datang ke tasyakuran ini, mengagumi pasangan bahagia ini, kan? Kalian mengagumi pengusaha sukses ini. Aku tertawa, tawa yang getir. Aku membuka tasku dan mengeluarkan map plastik itu. Kulempar isinya ke lantai. Lembaran-lembaran rekening koran berhamburan. Pengusaha sukses, ejekku. Tanya padanya, dari mana uang untuk pesta ini? Dari mana uang untuk DP rumah mewah mereka? Dari mana uang untuk mobil barunya? Aku menunjuk Doni. Dia menipu saya. Dia menjual tanah warisan orang tua saya senilai 300 juta rupiah. Dia memalsukan tanda tangan saya di bank, menguras semua uang itu sampai habis. Aku mengambil selembar kertas. Lihat ini. Transfer 150 juta untuk DP rumah. Transfer 50 juta untuk mahar nikah siri dengan perempuan ini. Dengungan di ruangan itu berubah menjadi keributan. Tamu-tamu mulai memunguti kertas-kertas itu. Mereka saling memandang, ngeri. Dia ambil semuanya, teriakku, air mata amarah kini tak bisa kubendung. Saat aku tidak punya uang untuk beli obat anakku yang sedang asma, dia memakai uangku untuk membiayai perselingkuhannya. Dia membiarkan anak kandungnya kesakitan demi menghamili sepupuku sendiri. Oh, itu semua bohong, raung Doni, panik. Benar, teriak ibu mertuaku. Perempuan gila. Kamu yang tidak becus urus suami. Oh, ya? Aku menatap ibu mertuaku. Tanya anak kesayangan ibu. Tanya dia, di mana dia selama ini? Saat aku curhat pada Maya, menangis karena suamiku hilang, ternyata suamiku sedang tidur di kosannya. Saat aku minta tolong carikan suamiku, Maya bilang, sabar, padahal dia sedang menyembunyikan suamiku. Pesta itu hancur total. Para tamu tidak lagi berbisik. Mereka menghakimi. Tatapan mereka beralih dari ngeri menjadi jijik. Mereka menatap Doni dan Maya seolah keduanya adalah kotoran. Mereka telah menjadi bulan-bulanan. Persis seperti yang kuinginkan. Satpam! Satpam! Teriak Doni, wajahnya merah pada menahan malu. Tidak perlu, kataku. Aku akan pergi. Tapi aku minta dua hal. Aku menatap Maya. Cincin ibuku. Sekarang. Maya, sambil menangis terseduh-seduh, gemetar hebat. Dia berusaha melepas cincin itu dari jarinya yang membengkak karena hamil. Cincin itu susah payah ditariknya dan dilemparkannya ke lantai. Aku memungutnya. Cincin ibuku. Dingin dan kotor, tapi sudah kembali. Lalu aku menatap Doni. Dan uangku. 300 juta. Kembalikan. Gila kamu, bentaknya. Aku tidak punya uang. Oh, kamu punya. Rumah itu. Mobil itu.
Jual semuanya. Aku beri kamu waktu 1 minggu, kataku. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku tersenyum. Senyum kemenangan. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Aku meraih tangan Bima. Bima, ayo kita pergi, nak. Ayahmu lebih sayang harta haramnya daripada kita. Aku berjalan menuju pintu keluar. Para tamu membuka jalan untukku, seperti memberi jalan pada seorang ratu. Di pintu, aku berhenti. Aku menoleh ke belakang, menatap Doni dan Maya yang kini dikerumuni tamu-tamu yang mencemooh dan keluarga mereka yang tertunduk malu. 1 minggu, Doni, kataku lantang. Kalau uangku tidak kembali dalam 1 minggu, kita bertemu di kantor polisi. Nikmati pesta kalian. Aku melangkah keluar dari gedung itu, meninggalkan mereka dalam kehancuran pesta yang mereka banggakan. 7 hari. 1 minggu itu terasa lebih panjang dari 6 bulan penantianku yang sia-sia. Tapi ini bukan penantian yang penuh air mata. Ini adalah penantian yang penuh perhitungan. Setelah pesta yang hancur itu, ponselku tak berhenti berdering. Beberapa nomor asing mengirimiku caci maki, sudah pasti itu kerabat Maya atau Doni. Ibu mertuaku bahkan mengirim pesan suara yang berisi kutukan dan sumpah serapah. Aku tidak membalas. Aku hanya memblokir nomor-nomor itu. Bude Lastri menelepon, suaranya gemetar. Rin, kamu nekat sekali. Seisi keluarga besar geger. Baguslah, Bude, jawabku sambil menyetrika baju seragam Bima. Biar mereka semua tahu kebenarannya. Selama ini mereka menganggapku istri pembawa sial, kan? Tapi, Doni bisa berbuat nekat, Rin. Aku lebih nekat, Bude. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi selain Bima. Cincin ibuku sudah kembali melingkar di jari manisku. Setiap kali aku melihatnya, tekadku semakin kuat. Pada hari ke-6, seseorang mengetuk pintu rumah kontrakanku. Bukan ketukan keras penuh amarah, melainkan ketukan ragu-ragu dan putus asa. Aku membukanya. Maya berdiri di sana. Hilang sudah rona bahagia di wajahnya. Dia tampak kuyu, pucat, dan beberapa tahun lebih tua. Dia tidak lagi memakai gaun mewah, hanya daster kusam. Dia menggendong bayinya yang tertidur. Mau apa kamu? Tanyaku dingin. Rin, aku mohon. Suaranya serak karena menangis. Tolong, jangan laporkan Mas Doni ke polisi. Aku bersandar di kusen pintu. Waktunya masih ada 1 hari. Uangku mana? Kami tidak punya uang sebanyak itu, Rin, isaknya. Uangnya sudah jadi rumah, jadi mobil. Semuanya atas namaku, tapi itu kan butuh waktu untuk menjualnya. Tolong, beri kami waktu lagi. Waktu? Aku tertawa sinis. Saat Bima sesak napas tengah malam dan aku tidak punya uang untuk beli tabung oksigen kecil, apa kalian memberiku waktu? Saat aku menangis padamu, curhat suamiku hilang, apa kamu memberiku kebenaran? Aku wilaf, Rin. Aku dibutakan cinta? Cinta? Aku maju selangkah. Jangan sebut kata itu dengan mulut kotormu. Kamu bukan dibutakan cinta. Kamu serakah. Kamu tahu dia punya istri dan anak yang sakit. Kamu sengaja mengambilnya. Tolong, Rin, demi anakku. Dia menunjukkan bayi dalam pelukannya. Dia masih sangat kecil. Dia butuh ayahnya. Kasihanilah kami, kita sama-sama seorang ibu. Itu adalah kalimat yang salah. Kemarahanku yang tenang seketika mendidih. Kita tidak sama, Maya. Saat anak saya sakit, kamu ambil ayahnya. Saat anak saya butuh biaya, kamu ambil uangnya. Kamu dan suamiku bersenang-senang di atas penderitaan kami. Dan sekarang kamu minta aku kasihan demi anak kamu? Di mana belas kasihanmu dulu? Wajahnya pias. Dia tidak bisa menjawab. Uangku 300 juta, kataku tegas. Besok pagi. Kalau tidak ada, urusan kita lanjut. Tapi kami tidak bisa? Itu bukan urusanku. Aku menunjuk ke jalan. Pergi, sebelum aku berubah pikiran dan menyeretmu ke kantor polisi bersamanya. Maya terhuyung mundur, tangisnya pecah. Dia pergi dengan langkah terseret, dikalahkan oleh keserakahannya sendiri. Aku tahu, besok uang itu tidak akan datang. Hari ke-7 berlalu.
tidak ada kabar. Tidak ada transfer. Pada hari ke-8, aku menitipkan Bima pada Bude Lastri. Aku pergi ke kantor polisi. Aku duduk di depan seorang penyidik yang mendengarkan ceritaku dengan saksama. Aku tidak menangis. Aku tidak histeris. Aku bicara dengan tenang, runut, dan jelas. Aku serahkan semuanya. Salinan buku nikahku dengan Doni membuktikan aku istri sahnya. Salinan sertifikat tanah warisan orang tuaku atas namaku. Akta jual beli tanah itu. Dan yang paling penting, rekening koran ban yang kucetak hari itu. Ini buktinya, Pak, kataku, menunjuk deretan angka di kertas itu. Uang 300 juta masuk ke rekening atas nama saya. Dan ini, lihat, 3 hari kemudian, transfer 150 juta. Seminggu kemudian, 50 juta. Lalu penarikan tunai berkali-kali. Tanda tangan ini, aku menunjukkan slip penarikan yang kuperoleh dari bank, bukan tanda tangan saya. Ini pemalsuan. Penyidik itu mengangguk-angguk. Kemana uang ini ditransfer, Bu? Ke rekening atas nama Maya Lestari, Pak, dan digunakan untuk membeli rumah serta mobil. Saya punya alamat rumah mereka. Kasus ini jelas. Penggelapan dalam rumah tangga, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Setelah 2 jam memberikan keterangan dan menandatangani BAP, aku keluar dari kantor polisi. Langit di luar terasa lebih cerah. Beban di pundakku terasa terangkat. Aku tidak perlu menunggu lama. Malam itu, saat aku sedang menemani Bima menggambar, ponselku berdering. Nomor Bude Lastri. Rin. Barusan tetangga sebelah rumah baru Doni menelepon. Suara Bude Lastri terdengar heboh. Aku diam, menunggu. Rumah mereka didatangi polisi. Ramai sekali. Doni dibawa pakai mobil polisi. Rin. Dia ditangkap. Aku memejamkan mata. Tanganku yang memegang pensil warna berhenti bergerak. Ibu, kenapa? Tanya Bima, merasakan perubahan suasana. Aku membuka mataku. Kulihat wajah polos anakku. Kulus kepalanya. Enggak apa-apa, sayang, bisikku. Keadilan baru saja dimulai. Ponselku berdering lagi. Kali ini, nomor Maya. Dia pasti menelepon dari kantor polisi. Aku menatap layar itu. Lalu, aku menekan tombol merah. Menolak panggilannya. Domino pertama telah jatuh. Suaminya, pujaannya, kini meringkuk di sel tahanan. Dan aku tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa uang, tanpa suami, dengan bayi yang baru lahir, hidup Maya yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Penangkapan Doni menjadi berita besar di lingkaran keluarga dan kenalan kami. Pesta tasyakuran yang berakhir dengan borgol menjadi bahan gunjingan terpanas. Doni meringkuk di tahanan, menunggu proses hukum atas penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Hidupku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terasa ringan. Bukan berarti masalahku selesai. Aku masih harus bekerja keras. Usaha kue basahku mulai berkembang. Pesanan datang tidak hanya dari warung-warung, tapi juga untuk acara-acara kecil. Rambut merahku yang mencolok ternyata menjadi ciri khas. Kuenya Mbak Merah, begitu orang-orang menyebutnya. Bima juga jauh lebih baik. Entah karena perawatanku lebih fokus, atau karena atmosfer rumah tidak lagi dipenuhi aura stres dan kesedihan, asmanya jadi jarang kambuh. Tawa renyahnya kini mengisi hari-hariku, menggantikan suara napasnya yang sesak. Saat aku mulai menata kembali kepingan hidupku, kepingan hidup Maya justru hancur berantakan. Berita datang dari Bude Lastri yang tak pernah absen memberikan laporan. Rumah baru mereka disita polisi, Rin, katanya di telepon suatu sore. Dijadikan barang bukti. Kan itu dibeli pakai uang haram. Aku hanya bergumam, oh, sambil terus mengaduk adonan. Mobilnya juga ditarik leasing, katanya Doni nunggak cicilan sejak ditangkap. Aku masih diam. Dan si Maya kasihan juga, Rin. Dia diusir dari rumah itu. Mertuamu tidak mau menerimanya. Mereka malu besar. Orang tuanya Maya sendiri juga malu. Lalu dia di mana sekarang? Tanyaku, bukan karena peduli, hanya penasaran. Katanya kembali ke kos-kosan lamanya. Yang dulu itu, yang dekat kontrakanmu. Ironis.
Tempat di mana dia dulu menyembunyikan suamiku, kini menjadi penjara barunya. Bude Lastri melanjutkan, yang paling kasihan itu bayinya, Rin. Tanganku berhenti mengaduk. Kenapa bayinya? Sakit-sakitan, Rin. Parah katanya. Bolak-balik masuk rumah sakit. Kata tetangga yang lihat, anaknya itu punya kelainan jantung bawaan. Butuh biaya besar sekali untuk operasi. Seketika, aku teringat surat Doni. Bosan dengan penderitaan dan tangisan anakmu, malu punya anak yang terus-menerus jadi beban. Aku terdiam. Ada rasa dingin yang menjalar di hatiku. Ini bukan rasa kasihan. Ini adalah ketepatan. Sebulan kemudian, takdir mempertemukan kami lagi. Di tempat yang sama, rumah sakit. Aku membawa Bima untuk kontrol rutin bulanannya. Dia melompat-lompat kecil di sampingku, memegang mainan mobil-mobilan barunya, hasil dari keuntungan pesanan kue terbesarku. Kami sedang menunggu antrean di apotek, tempat yang sama di mana aku dulu kebingungan mencari uang tebus obat. Lalu aku melihatnya. Dia duduk di kursi tunggu pasien umum, bukan di sayap kebidanan yang mahal. Sosoknya hampir tak kukenali. Maya, yang dulu selalu modis dan wangi, kini terlihat kuyu. Rambutnya lepek, kantung matanya hitam pekat. Dia menggendong bayinya yang mungil, yang terlihat lemah dan pucat. Dia sedang menangis dalam diam, tangannya yang satu memegang erat selembar resep. Dia menatap resep itu, lalu menatap dompet kecil yang terbuka di pangkuannya. Aku bisa melihat dari sini, isi dompet itu hanya beberapa lembar uang ribuan yang lecet. Dia merasakan ada yang memperhatikannya. Dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Rasa panik yang kulihat di wajahnya dulu, kini kembali. Tapi ini bukan panik karena ketahuan. Ini adalah panik karena putus asa. Dia melihatku. Melihat Bima yang sehat dan ceria di sampingku. Melihat pakaianku yang rapi. Lalu dia menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kepala bayinya. Dia malu. Hancur. Aku teringat ucapannya di depan pintu kontrakanku, kita sama-sama seorang ibu. Dulu dia mengatakannya untuk memanipulasiku. Sekarang, kalimat itu menjadi kenyataan pahit untuknya. Ya, kami sama-sama seorang ibu. Sama-sama merawat anak yang sakit. Bedanya, saat aku di posisinya, dia merebut suamiku, mengambil uangku, dan membiarkanku berjuang sendirian. Kini, dia di posisiku. Suaminya di penjara. Uangnya ludes. Keluarganya membuangnya. Dan dia harus berjuang sendirian merawat anaknya yang sakit parah. Karma telah datang padanya. Persis seperti yang aku alami. Dia akhirnya merasakan susahnya aku dulu, merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan saat anak sedang butuh-butuhnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menghampirinya. Aku tidak perlu memaki. Melihat kehancurannya sudah cukup. Aku berjongkok di depan Bima. Bima sudah dapat obatnya. Kita pulang, yuk. Ibu buatkan puding coklat kesukaan Bima. Asik, serunya. Aku menggandeng tangan anakku, melangkah keluar dari apotek, meninggalkan Maya di belakang, yang masih menangis dalam keputusasaan di kursi tunggu rumah sakit. Aku tidak menoleh lagi. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan Doni. Hidupku terus berjalan, tidak lagi didorong oleh dendam, tetapi oleh cinta untuk Bima dan semangat untuk membangun masa depan kami. Dapur Ranti Bima, begitu nama usaha kueku sekarang. Label stiker kecil itu tertempel di setiap kotak kue yang kukirim. Pesanan semakin banyak. Dari sekadar kue basah titipan, kini aku rutin menerima pesanan untuk rapat kantor dan arisan. Aku sudah bisa menabung. Sedikit demi sedikit, aku merenovasi rumah kontrakan kami agar lebih layak, terutama untuk kesehatan Bima. Bima sendiri tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia sudah mulai belajar membaca, dan asmanya terkendali dengan baik. Tawanya adalah bahan bakar utamaku. Hari ini adalah hari persidangan putusan Doni. Aku datang ke pengadilan. Rambut merahku sudah berganti warna menjadi coklat gelap yang lebih tenang. Aku mengenakan kemeja batik rapi. Aku bukan lagi Ranti yang berapi-api di pesta itu. Aku adalah Ranti, seorang ibu, seorang pengusaha, yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di ruang sidang, aku melihatnya. Doni, mengenakan kemeja tahanan oranye,
tampak kurus dan kuyu. Jauh dari sosok gagah yang menamparku di rumah sakit. Dia menatapku saat aku masuk. Ada permohonan di matanya. Aku hanya menatap lurus ke depan, ke arah hakim. Aku tidak perlu bicara banyak. Bukti-bukti sudah berbicara. Rekening koran, akta jual beli, slip transfer palsu, dan buku nikahku yang sah. Doni, melalui pengacaranya, mencoba membela diri. Dia bilang itu kesalahpahaman rumah tangga. Dia bilang uang itu adalah harta Gonogini. Hakim tidak terkesan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen. Suara hakim menggema di ruangan. Palu diketuk. Doni divonis 5 tahun penjara. Dengungan puas terdengar dari kursi pengunjung, di mana Bude Lastri duduk menemaniku. Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan bahwa aset yang dibeli dari uang hasil kejahatan, rumah yang sempat ditinggali Doni dan Maya, harus disita, dilelang, dan uangnya dikembalikan kepadaku, sang pemilik sah. 300 juta rupiah. Uang warisan orang tuaku akan kembali. Aku memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Selesai. Semuanya benar-benar selesai. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, langkahku ringan. Beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundakku. Ranti, tunggu. Sebuah suara serak memanggilku di lobi. Aku berbalik. Maya. Jika penampilannya di rumah sakit tempo hari sudah menyedihkan, penampilannya hari ini lebih dari itu. Dia kurus kering, matanya cekung, dan ada aura putus asa yang pekat mengelilinginya. Dia tidak lagi menggendong bayinya. Rin, aku mohon. Dia berlutut di depanku, tidak peduli pada tatapan orang-orang di lobi pengadilan. Aku mohon, Ranti. Bangun, Maya. Jangan bikin drama, kataku datar. Anakku, Rin. Anakku. Dia menangis histeris, memukul-mukul lantai. Dia meninggal dunia 2 minggu lalu. Aku tertegun. Dia tidak bisa bertahan, isaknya. Penyakit jantungnya terlalu parah. Aku tidak punya uang untuk operasi. Tidak ada. Aku sudah jual semua barangku, aku mengemis ke keluarga, tapi tidak ada yang peduli. Dia meninggal, Rin, anakku meninggal. Aku menatapnya. Ada sedikit rasa ngilu di hatiku. Kehilangan seorang anak. Tapi kemudian aku teringat Bima. Aku teringat bagaimana wanita ini bersekongkol membuat suamiku melupakan Bima, membiarkan Bima menderita. Lalu apa maumu dariku? Tanyaku. Doni. Mas Doni satu-satunya yang aku punya, raungnya. Tolong, cabut tuntutanmu. Bilang pada hakim kamu memaafkannya. Biarkan dia bebas. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Rin. Aku mohon. Dia mencoba memeluk kakiku. Aku melangkah mundur. Aku menatapnya. Wanita yang telah mengambil suamiku. Wanita yang telah menikmati uangku saat anakku sakit. Wanita yang kini kehilangan segalanya. Sama seperti aku dulu. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan cara yang paling kejam. Tidak, Maya, kataku, suaraku dingin namun tegas. Kenapa, Rin? Kenapa kamu begitu kejam? Anakku sudah meninggal. Apa itu belum cukup buatmu? Ini bukan soal cukup atau tidak, kataku. Ini soal keadilan. Doni dipenjara bukan karena aku kejam. Dia dipenjara karena dia mencuri. Dia dipenjara karena dia menipu. Dia dipenjara karena perbuatannya sendiri. Aku berjongkok, menatap matanya yang basah. Kamu kehilangan anakmu, aku turut berduka, Maya. Sungguh, tidak ada ibu yang pantas mengalaminya. Tapi itu tidak menghapus dosamu. Dan itu tidak meringankan kejahatan Doni. Lalu aku harus bagaimana? Cicitnya putus asa. Mulailah dari awal. Seperti aku, jawabku. Aku dulu juga tidak punya siapa-siapa. Aku ditinggalkan. Aku dihina. Tapi aku tidak merebut milik orang lain. Aku bekerja. Aku berdiri tegak. Pintu maafku mungkin bisa terbuka suatu hari nanti. Tapi pintu untuk kembali ke masa lalu dan pintu untuk membebaskan penjahat itu sudah tertutup rapat. Aku berbalik, meninggalkan Maya yang meraung di lantai lobi pengadilan.
Bude Lastri merangkul bahuku saat kami berjalan keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Di luar, matahari bersinar terik. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan. Kini, saatnya benar-benar menikmati hidupku. Palu hakim itu tidak hanya mengirim Doni ke penjara, tapi juga membebaskanku. Beberapa bulan kemudian, proses lelang aset sitaan itu selesai. Pagi itu, aku duduk di kantor pengacara pro bono yang membantuku, menandatangani selembar kertas terakhir. 300 juta rupiah, setelah dipotong biaya administrasi lelang, kembali ke rekeningku. Rasanya aneh. Uang ini adalah sumber penderitaan terbesarku. Uang yang membuat suamiku gila, yang menghancurkan persaudaraanku, dan yang hampir merenggut masa depanku. Kini uang itu kembali. Di tanganku, rasanya bukan seperti kemenangan, melainkan seperti tanggung jawab. Aku menatap buku tabungan di tanganku. Aku tidak menangis. Aku tidak tertawa. Aku hanya merasa lega. Malam itu, di rumah kontrakan kami yang sempit, aku duduk di samping Bima yang tertidur pulas. Aku menatap langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Disinilah aku menangis meraung-raung. Di sini aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur, cemas memikirkan biaya obat Bima. Tempat ini penuh kenangan buruk. Sudah waktunya pergi. 2 minggu berikutnya, aku tidak menghamburkan uang itu. Aku menghabiskannya dengan perhitungan yang matang. Prioritas pertamaku adalah rumah. Aku tidak mencari rumah mewah seperti yang dibeli Doni dan Maya. Aku mencari tempat yang sehat. Tempat di mana Bima bisa bernapas lega. Aku menemukannya. Sebuah rumah mungil tipe 45 di perumahan yang tenang di pinggir kota. Tidak besar, tapi memiliki 2 kamar tidur, dapur yang cukup luas untuk usaha kueku, dan yang terpenting, halaman belakang kecil yang ditumbuhi rumput. Saat kami pertama kali melihatnya, Bima langsung berlari ke halaman itu, tertawa-tawa sambil mengejar capung. Saat itulah aku tahu, ini adalah rumah kami. Aku membelinya secara tunai. Tidak ada cicilan. Tidak ada hutang. Milikku. Milik Ranti dan Bima. Sisa uangnya kugunakan untuk 3 hal, sebagian kutabung untuk dana pendidikan Bima. Sebagian untuk dana darurat kesehatan. Dan sebagian lagi, kuinvestasikan untuk dapur Ranti Bima. Aku membeli oven industri bekas yang masih bagus, mixer berkapasitas besar, dan kulkas pendingin untuk menyimpan stok bahan kue. Aku tidak lagi mengaduk adonan dengan tangan hingga lenganku kram. Hari kami pindah adalah hari yang cerah. Tidak banyak barang yang kami bawa dari kontrakan lama. Hanya pakaian, mainan Bima, dan peralatan dapurku. Selebihnya adalah barang-barang baru yang kubeli, kasur baru yang nyaman untuk Bima, sofa kecil untuk ruang tamu. Saat aku membongkar kotak terakhir, aku menemukan sebuah album foto lama. Di dalamnya, terselip 1 foto pernikahanku dengan Doni. Kami tersenyum ke kamera, tampak bahagia. Aku menatap wajah pria itu. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya rasa hambar. Dia hanyalah orang asing dari masa lalu, sebuah pelajaran mahal. Aku mengambil foto itu, merobeknya jadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah bersama debu-debu rumah kontrakan. Sore itu, aku duduk di teras belakang rumah baru kami, meminum teh hangat. Aku melihat Bima berlarian di rumput, napasnya teratur, tawanya lepas. "Ibu, lihat, Bima dapat kupu-kupu," serunya, menunjukkan tangannya yang kosong. Aku tertawa. Wah, hebatnya anak ibu. Ini adalah awal yang baru. Bukan akhir yang bahagia seperti di dongeng, tapi awal yang damai. Pondasi baru untuk hidup kami berdua telah kuletakkan. Kokoh, dibangun di atas kerja keras dan keadilan, bukan di atas kebohongan dan air mata orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. 2 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk. Jika seseorang dari masa laluku melihatku sekarang, mereka mungkin tidak akan mengenaliku. Rambutku kini kupotong rapi, warnanya kembali hitam legam. Wajahku tidak lagi kuyu karena kurang tidur atau bengkak karena tangisan. Ada guratan senyum permanen di sudut mataku, guratan yang lahir dari kedamaian. Pagi ini, aroma vanila dan mentega memenuhi rumah mungil kami. "Ibu, aku sudah siap." Bima berlari keluar dari kamarnya,
sudah rapi dengan seragam SD merah putihnya. Di usianya yang hampir 7 tahun, dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan periang. Pipi tembamnya merona. Tidak ada lagi jejak, ngik-ngik, dalam napasnya. Wah, gagahnya jagoan ibu, pujiku sambil memasukkan kotak bekal ke dalam tasnya. Hari ini bekalnya donat kentang kesukaan Bima. Asik, nanti Bima bagi Samarian, ya, Bu. Aku mengantarnya ke depan rumah, tempat jemputan sekolahnya menunggu. Dia mencium tanganku, lalu berlari kecil sambil melambai. Aku membalas lambaiannya sampai mobil itu hilang di tikungan. Ini adalah kebahagiaan. Sederhana, nyata, dan milikku seutuhnya. Aku kembali ke dapur, tapi bukan dapur rumahku. Di ruko kecil yang kusewa di depan kompleks, dapur Ranti Obima, kini memiliki 2 karyawan. Aku tidak lagi mengaduk adonan sambil menangis. Aku kini mengelola pesanan, mengatur keuangan, dan meracik resep-resep baru. Usahaku berkembang pesat. Aku menjadi Ranti yang mandiri, yang menghidupi anaknya dari keringatnya sendiri. Siang itu, saat sedang mengecek stok tepung, Bude Lastri menelepon. "Rin, ada kabar," katanya, kini nadanya lebih santai, tidak lagi seperti membawa berita bencana. "Kabar apa, Bude?" tanyaku sambil mencatat. "Kemarin Bude ketemu sepupu jauh dari kampungnya si Maya. Katanya, Maya sekarang kerja jadi buruh pabrik di luar pulau. Hidupnya susah." Tidak ada yang tahu kabarnya lagi setelah itu, menghilang begitu saja. Aku terdiam sejenak. Aku membayangkan Maya, yang dulu modis dan penuh percaya diri, kini membungkuk di pabrik yang bising. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada lagi rasa benci. Hanya apa? Dia telah memilih jalannya. "Lalu, Doni?" tanyaku. "Masih di penjara. Sebentar lagi mungkin bebas bersyarat. Tapi keluarganya sudah tidak mau mengakuinya. Ibu mertuamu malu besar, katanya sudah tidak punya anak yang namanya Doni." Aku menutup buku catatanku. "Ya sudah, Bude. Semoga mereka menemukan cara untuk hidup dengan pilihan mereka." "Begitu saja reaksimu, Rin." "Memangnya harus bagaimana lagi, Bude?" Aku tertawa kecil. "Aku sibuk. Pesanan kue untuk besok menumpuk. Aku tidak punya waktu memikirkan mereka yang sudah membuang hidupnya sendiri. Aku sudah lama berhenti mengharapkan mereka menderita. Aku hanya fokus pada kebahagiaanku. Dan ternyata, itu adalah pembalasan terbaik. Hidupku yang bahagia adalah tamparan paling keras untuk mereka yang telah mengkhianatiku." Sore itu, aku menjemput Bima. Kami tidak langsung pulang. Aku membawanya ke taman kota. Kami membeli es krim dan duduk di bangku taman, melihat anak-anak lain bermain. "Ibu, Bima sayang ibu," katanya tiba-tiba, sambil menyandarkan kepalanya yang lengket karena es krim ke lenganku. Aku memeluknya erat. Jantungku menghangat. Ibu lebih sayang Bima. Aku teringat hari di rumah sakit itu. Hari di mana aku menggendong Bima yang sesak napas, dan melihat suamiku memanggil, "Sayang," pada sepupuku. Rasa sakitnya masih bisa kuingat, tapi sudah tidak lagi terasa perih. Itu hanya bekas luka, bukti bahwa aku telah melalui badai dan selamat. Cincin peninggalan ibuku masih melingkar di jariku. Dulu, itu adalah simbol pengkhianatan. Kini, itu adalah simbol kemenanganku. Aku dan Bima memang tidak memiliki segalanya. Tapi kami memiliki satu sama lain. Kami memiliki rumah yang damai. Dan kami memiliki kebahagiaan yang kami bangun sendiri dari puing-puing kehancuran. Aku menatap langit senja yang jingga. Para pengkhianat itu sudah mendapatkan takdirnya. Suami yang meringkuk di penjara. Anak yang sakit-sakitan, yang akhirnya diambil oleh Tuhan. Harta yang musnah. Karma telah selesai dengan mereka. Dan kini, hidupku baru saja dimulai. Aku, Ranti, dan anakku, Bima. Kami siap menikmati kehidupan kami. 6 tahun kemudian, ruko kecil di depan kompleks itu kini telah berganti wujud. Dapur Ranti Obima telah pindah, menempati sebuah bangunan 2 lantai yang cantik di jalan utama kota. Lantai bawah adalah kafe dan toko roti yang ramai, beraroma kopi dan kayu manis. Lantai atas adalah rumah kami. Aku, Ranti, kini di usia akhir 30-an, sedang berdiri di belakang meja kasir.
Tidak ada lagi jejak kerapuhan di wajahku. Yang ada adalah ketenangan seorang wanita yang telah menemukan pijakannya sendiri. Ibu, aku berangkat futsal dulu, ya? Sebuah suara yang berat namun masih remaja memanggilku. Bima, kini berusia 13 tahun, berlari menuruni tangga. Dia tumbuh tinggi, melampaui bahuku, dengan wajah ceria dan tubuh yang sehat. Dia mencium pipiku sekilas, mengambil sepotong roti dari etalase, dan berlari keluar sambil tertawa bersama teman-temannya yang sudah menunggu. Aku tersenyum melihatnya. Dialah pencapaian terbesarku. Lonceng di pintu kafe berbunyi. Seorang pelanggan masuk, tapi dia tidak memesan. Dia hanya berdiri kaku di dekat pintu, membuat udara sejuk dari AC terasa terganggu. Dia pria yang tampak lebih tua dari usianya. Pakaiannya lusuh, rambutnya menipis, dan tubuhnya kurus. Dia menatap berkeliling kafe dengan pandangan nanar, lalu matanya terpaku padaku. Aku mengenalinya. Donnie. Dia pasti baru saja bebas. Dia menatapku, menatap kemewahan sederhana kafe ini, menatap para karyawanku yang sibuk melayani. Dia melihatku, yang berdiri tegak sebagai pemilik. Mata kami bertemu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada getaran amarah, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah tatapan pada seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Seorang asing. Dia membuka mulutnya, mungkin ingin memanggil namaku. Permisi, Pak, salah satu karyawanku menyapanya ramah. Mau pesan apa? Donnie tampak kaget. Dia menatap karyawanku, lalu kembali menatapku. Dia seolah mencari sesuatu di wajahku. Mungkin sisa-sisa wanita yang dulu menangisinya, atau sisa-sisa istri yang pernah memujanya. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia melihat keluar jendela, tepat saat Bima dan teman-temannya tertawa keras di seberang jalan. Dia melihat putranya. Putra yang sehat, bahagia, dan gagah, yang bahkan tidak menyadari keberadaannya. Putra yang dia sebut beban. Kesadaran itu pasti menghantamnya. Dia telah kehilangan segalanya. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena dia yang membuangnya. Donnie menundukkan kepalanya. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik badan dan berjalan pelan keluar dari kafe, menghilang di keramaian jalan. Aku menarik napas, lalu kembali tersenyum pada karyawanku. Tolong siapkan pesanan meja nomor 3, ya. Aku mengelap meja kasir yang sudah bersih. Masa lalu telah datang berkunjung, dan ia pergi tanpa bisa menyentuhku sedikit pun. Hidupku kini penuh. Penuh dengan aroma kue yang matang, tawa Bima, dan kedamaian yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku telah menikmati kehidupanku, dan aku akan terus menikmatinya.